Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 106 Ketangguhan dan yang saya hormati ibu-ibu guru sekalian. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikannya berupa nikmat kesehatan, kesempatan dan keringanan langkah kita untuk hadir di sekolah kita ini dalam rangka pemaparan dari CGP kita yaitu Bapak Roni Sunaria mengenai diseminasi budaya positif. Selanjutnya selawat rangkaikan salam kita hadiahkan kehariban alam baginda Rasulullah SAW yang kita semua mengharapkan syafaat beliau di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Sini saya selaku pembawa acara akan membacakan tertib acara kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 106-200 Petangguhan oleh Ibu Robiatul Adawiyah SPD. Acara yang ketiga, pemaparan tentang diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 9 yaitu Bapak Roni Sunaria SPD. Acara yang keempat, penutup. Baiklah, kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuki acara yang kedua yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN 106-200 Petangguhan kepada Ibu Robiatul Adawiyah SPD. Kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Siang. Dalam kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan tentang pemaparan budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 9 oleh Bapak Roni Sunaria. Harapan saya di sekolah kita ini dengan adanya guru penggerak seperti yang sudah menerapkan budaya positif dari materi yang disampaikan, apapun yang itu materi yang disampaikan dalam materi kegiatan ini tidak hanya sekedar hanya materi, tapi diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari khususnya di lingkungan sekolah. Budaya positif itu adalah budaya yang sangat kita butuhkan di sekolah kita. Karena masih banyak terdapat di sekolah kita ini adanya budaya-budaya negatif yang masih berkembang. Dengan harapan dengan adanya nanti kegiatan budaya positif ini, sehingga budaya-budaya negatif yang ada di sekolah itu akan hilang. Dengan sendirinya, sehingga budaya positif yang kita terapkan di sekolah ini berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Dan dengan adanya guru penggerak di sekolah kita ini, kita juga guru-guru yang ada di sini akan termotivasi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan guru penggerak. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 106-200 Petangguhan. Selanjutnya kita masuki acara yang ketiga yaitu pemaparan tentang diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 9 Bapak Roni Sunaria SPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang berbahagia ini Allah masih memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di kantor yang kita cintai. Kemudian selawat beriring salam marilah kita senantiasa hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umatnya yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada
Ibu Kepala Sekolah yang sudah berhadir bersama kita dalam rangka diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak. Kemudian diucapkan terima kasih kepada ibu-ibu guru yang sudah berhadir pula meluangkan waktu kesempatannya pada pertemuan kali ini. Baik, ibu-ibu sekalian, saya ingin menyampaikan terkait budaya positif yang sudah saya pelajari di calon guru penggerak, dan ini sebagai pemaparan informasi kepada kita semua bahwa bukan bermaksud saya berdiri di depan ini mengguruin ibu-ibu semua, tapi berdirinya saya di depan di sini pertama menjalankan tugas, yang kedua berbagi. Jadi yang namanya berbagi itu mungkin tidak pandang usia, Bu, bisa dari yang besar, dari yang tua maupun yang muda. Tapi bukan bermaksud saya berdiri di depan untuk menggurui ibu-ibu yang hari ini sudah lebih senior dibandingkan saya. Baik, saya akan mungkin memaparkan beberapa, mohon maaf saya karena kita fokusnya sedang bermasalah di sekolah. Kemudian saya juga udah kirimkan untuk bahan budaya positif, aksi nyata budaya positif saya di grup sekolah kita. Ibu-ibu boleh membuka bahannya. Nah, sebelum itu saya akan bertanya terlebih dahulu kepada kita semua, bagaimana tanggapan kita terkait apa yang saya tanya ini. Pertama, ibu cukup jawab setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut ibu-ibu sekalian? Setuju atau tidak setuju? Setuju, ya. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Berarti kita semua di forum ini setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya, Ibu sekalian. Nah, itu untuk pertanyaan pemantik pertama dalam rangka budaya positif. Kemudian ada materi yang saya sampaikan, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Sebelumnya mungkin saya akan membagikan sedikit tentang perubahan paradigma. Ketika ada kita berteman, ada melakukan sebuah kegiatan bahwa ada A dan B, kemudian mungkin kita sobekkan sebuah kertas, lalu kertas itu kita genggam dan kita berupaya untuk teman kita nantinya bisa menggenggam kertas tersebut. Lalu bagaimana cara kita untuk melepaskan genggaman ini? Menurut ibu-ibu sekalian, bagaimana? Ada tanggapan? Cara melepaskan genggaman agar kertas ini dapat kita miliki. Ya, Bu Ade, gimana, Bu? Tangannya dibuka. Berarti satu, pertama sifatnya adalah kita paksa gitu, Bu. Ya. Satu berarti ada sifatnya memaksa. Kemudian ada, Bu, siap? Dengan cara apa lagi kira-kira, Bu? Oh, Bu Kepala Sekolah, dengan cara merayu kan. Tolong lepaskan gitu. Artinya membujuk ya, Ibu. Kemudian kira-kira cara lain? Ya, mungkin ada yang sambil mungkin digelitikin, akhirnya dia tidak tahan, hinggalah terbuka. Nah, jadi ada yang begini pula lah anggapan kita terhadap murid, bahwa ketika kita mau menjadikan murid itu mungkin ada kita sifatnya yang memaksa. Tapi yang biasanya orang memaksa itu mungkin penuh dengan kekerasan. Ada pula lah yang sifatnya membujuk hingga akhirnya ini terbuka. Nah, ini sedikit perubahan paradigma kepada kita, bagaimana bahwa dalam melakukan kita bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan lain sebagainya agar segala sesuatu yang kita inginkan itu dapat tercapai. Kemudian
saya juga akan memaparkan sedikit tentang bagaimana paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ada di sini mungkin Ibu bisa lihat di handphone Ibu bahwa ada stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Kalau stimulus responnya salah satunya saya bacakan, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini artinya bahwa ketika kita mencoba orang lain agar berpandangan sama dengan kita bisa melihat teori kontrolnya. Kita harus mencoba melihat pandangan orang lain terhadap dunia ini. Artinya tidak satu pandangan, kita bisa melihat pandangan dari berbagai orang lain. Kemudian bagaimana tentang disiplin positif? Nah, disiplin positif ini ada beberapa teori menurut Dr. William Glasser. Pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain hanya dengan bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian modal berpikir memang. Kemudian kolaborasi dan konsekuensinya menciptakan pilihan-pilihan baru. Selain itu, mempunyai realitas kebutuhan kita yang berbeda-beda. Apa makna disiplin? Nah, makna disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kata disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan adanya yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, itu tadi makna disiplin. Artinya sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian ada yang disebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Nah, bagaimana pula nilai-nilai kebajikan yang universal ini? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, contohnya nilai-nilai kebajikan ini pertama, beriman. Pastinya kita, guru-guru dan siswa memiliki keberimanan. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global dan gotong royong serta kreatif. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan secara universal. Nah, kalau mungkin kegiatan yang sering dilakukan kita di sekolah, kira-kira Bu Nelly, kegiatan apa kira-kira yang saya paparkan dari ke beberapa 6 tadi yang menyebutkan bahwa kebijakan salah satunya adalah nilai-nilai kebijakan universal. Misalnya seperti gotong royong, kreatif, apa yang kita sudah dilakukan di sekolah kita ini, Bu? Gotong royong, Bu. Ya, itu apa contoh yang pernah kita lakukan di sekolah, Bu? Berkelompok, bersama-sama, berkolaborasi antara siswa kelas 1, 2, 3 semua kelas yang ada di sekolah ini membersihkan lingkungan sekolah. Universal ya? Iya, kebijakan yang universal contohnya seperti itu ya, Bu. Nah, yang sudah kita lakukan di sekolah mungkin salah satunya tadi yang seperti dibilang Bu Nelly, berkolaborasi antara siswa dan guru. Mungkin tepatnya kita pada Jumat bersih, Bu. Ya, alhamdulillah sekolah kita sini sudah menerapkan dalam rangka nilai kebajikan universal, salah satunya sifat gotong royong. Kemudian berikutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Ada yang bersifat motivasi dari eksternal, berarti dari luar. Ada pula yang bersifat dari internal. Nah, biasanya kalau yang sifatnya motivasinya eksternal, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melaksanakan, contoh siswa melaksanakan PR karena takut diberikan hukuman. Itu motivasi eksternal, ya kan? Tapi kalau di dalam motivasi internal, siswa mengerjakan PR itu dia benar-benar sungguh-sungguh mengerjakan PR, itu karena memang di dalam dirinya sudah mempunyai motivasi untuk menghargai diri sendiri, atau dia memang pengen menjadi orang yang pandai. Tidak ada motivasi eksternal seperti diberikan hukuman dan lain sebagainya. Nah, itu jenis motivasi perilaku manusia. Ada yang bersifat eksternal dan ada yang bersifat internal. Menurut Ki Hadar Dewantawan,
bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya kita bukan hanya sekedar untuk bisa melepas dari perintah, tapi kita bisa memerintahkan diri kita sendiri. Kemudian bagaimana tentang kita pembahasan dihukum oleh penghargaan? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, salah satunya adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ketika kita memberikan penghargaan, contohnya siapa yang bisa akan diberikan 1.000. Kemudian di kemudian hari, maka itu akan menjadi jangka pendek dan jangka panjang ya Bu. Ketika kita tidak memberikan lagi, maka akan timbul dia nanti ketagihan, loh kok nggak pernah lagi bapak dan ibu guru memberikan uang 1.000 gitu. Jadi itu pengaruhnya bisa jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian pengaruh penghargaan menghukum, pengaruh penghargaan terhadap mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, merusak hubungan dan menurunkan kualitas. Itu jenis-jenis penghargaan. Bagaimana bentuk program kebajikan dalam apresiasi? Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Pertama, pengakuan secara khusus, kemudian ada pengakuan pribadi, kemudian ada pengakuan secara keseluruhan, dan pengakuan secara konsisten. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang hukuman atau konsekuensi. Saya akan bertanya kepada ibu-ibu sekalian. Ini ada merupakan contoh tindakan guru, ibu menjawab. Oke, kita jawab sama-sama ibu-ibu sekalian. Tindakan guru adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Ya. Ternyata itu adalah hukuman ibu. Hukuman, ya. Nah, kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Luar biasa ibu-ibu sekalian. Nah, jadi saya juga akan menyampaikan tadi sudah kita ketahui bersama perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sedikit saya tambahin di sini, kalau dia hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ya hanya jangka waktu yang pendek di situ aja dia tidak nyaman, tapi dia tidak berkepanjangan hingga waktu yang lama. Hukuman, anak membenci kedisiplinan, tapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman sifatnya adalah paksaan, tapi kalau konsekuensi adalah kerelaan dan stimulus terhadap tanggapan yang telah terjadi. Kalau dia hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian itulah tadi seputar tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya tentang pembahasan restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ada beberapa tindakan dengan identitas gagal dan identitas sukses. Nah, dari tadi misalnya kita salah satunya adalah murid atau anak akan tersakiti. Maka konsekuensinya adalah murid anak dibuat tidak nyaman. Artinya murid tidak dibuat nyaman dengan dia harus mengerjakan konsekuensi yang telah ia buat. Restitusinya, murid akan mendapatkan penguatan dari apa yang dilakukan. Artinya ketika tadi salah satunya siswa menumpahkan dan harus konsekuensinya membersihkan, maka restitusinya adalah setiap orang pernah melakukan kesalahan, tapi bagaimana kesalahan itu mencoba untuk bisa bertanggung jawab terhadap kesalahan itu. Dia harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang pernah dia lakukan.
Itulah contoh dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ada ciri-ciri restitusi. Ya, pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut anak untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, jadi ada peraturan dan ada keyakinan. Kalau dia sistematika dalam budaya positif, maka budaya positif itu dalam satu lingkungan yang luas, kemudian di dalamnya ada lingkungan positif, kemudian ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu adalah yang dibuat oleh kita semua gitu. Kemudian keyakinan kelas itu yang kita yakinin memang benar-benar dapat meningkatkan. Contoh, peraturan kelas adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Maka keyakinan kelasnya adalah harus menjaga kebersihan. Jadi ruang lingkupnya ketika peraturan itu harus ditaati. Tapi kalau dia keyakinan kelas, kita menciptakan bagaimana siswa itu bisa menyebabkan dia bisa menaati aturan yang telah kita buat. Jadi perbedaan peraturan dengan keyakinan, kalau peraturan itu masih ada bahasa di sana yang sifatnya itu memaksa. Tapi kalau keyakinan dia tidak ada memaksa. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Artinya kalau kalimat positifnya dalam keyakinan kelas, siswa harus menjaga kebersihan. Nah, saya akan coba memberikan sebuah peraturan. Ibu-ibu mencoba membuat keyakinan. Sebagai contoh, dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan kelasnya apa itu, Bu? Ya, misalnya gimana? Iya, jadi menghormati. Tadi kalau peraturan kelasnya dilarang mengganggu orang lain, ada bahasa dilarang, maka keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Jadi dia kalimatnya positif, tidak lagi kalimat yang sifatnya memaksa, tidak dilarang begitu. Nah, berikutnya ada dilarang melakukan kekerasan. Menurut Bu Ade, keyakinan kelasnya apa nih? Cinta dan sayang sesama teman. Iya, boleh menyayangi teman. Seperti ada lagunya Bu ya, yang kita sudah bersama dikasih Bu Kepsek. Kasih sayang kepada sesama gitu. Jangan berlari di kelas. Nah, kalau menurut Bu Sia, kira-kira apa Bu keyakinan kelas? Jangan berlari di kelas. Disiplin di dalam kelas. Disiplin di dalam kelas atau tertib di dalam kelas. Luar biasa ibu-ibu kita ini. Oh, udah bisa lah Bu, CGP semua Bu. Ya kan? Bu Ade, Bu kepala sekolah sudah bisa CGP semua karena sudah bisa membuat keyakinan. Dan keyakinan itu ada yang bentuknya pertama tanggung jawab, kemudian menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan atau menghormati orang lain. Tadi yang dilarang melakukan kekerasan itu termasuk keselamatan atau menghormati orang lain. Kemudian salah satu untuk dilarang menggunakan narkoba itu termasuk keyakinan untuk kesehatan. Nah, ada kebutuhan dasar manusia. Pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Itu kebutuhan dasar. Kemudian ini yang paling penting, Ibu sekalian, ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini adalah yang bagaimana kita dalam seorang guru menyikapi. Apakah kita menjadi penghukum? Apakah kita menjadi pembuat orang bersalah? Apakah kita menjadi teman bagi mereka? Apakah kita menjadi pemantau? Atau kita menjadi manajer? Jadi 5 posisi kontrol ini ada penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, salah satu contoh ketika posisi menghukum adalah kalau kamu tidak melakukannya, awas. Awas ya, rasakan ini. Nanti begitu terus. Itu contohnya. Kamu kalau dia pembuat orang bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Jadi
akibat ibu stres dia merasa bersalah, ibu sudah capek gitu. Itu namanya kita posisi guru sebagai orang pembuat merasa bersalah. Kemudian ada posisi teman. Nah, posisi teman salah satunya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ada ibu pernah ingat, tidak ibu pernah bantu, kan begitu. Itu salah satu pembuat teman, merasa kita ayo gitu mengajak. Kemudian posisi sebagai seorang pemantau, dia menanya apa peraturan yang pernah kita buat di sekolah. Jadi sebagai pemantau. Kemudian ada sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu berjalan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi itu posisi-posisi kontrol. Nah, dari yang itu baik itu semua adalah mungkin posisi bagaimana identitas itu bisa berhasil. Nah, dikatakan identitas berhasil atau sukses adalah posisi teman, pemantau, dan manajer. Nah, identitas gagal itu salah satu termasuk membuat orang bersalah pun masih tergolong ke dalam identitas gagal. Kemudian ada yang disebut sebagai segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah yang pertama itu bagaimana tentang menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini artinya ketika ada anak melakukan kesalahan, kita lakukan pertama dulu stabilitas, menstabilkan identitasnya. Misalnya dengan bahasa, salah satunya adalah setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Artinya kesalahan itu pernah dilakukan sehingga dia aja yang bersalah gitu. Nah, kemudian validasi bagaimana tindakan itu. Nah, setelah kita melakukan stabilitas identitas, kita validasi. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Artinya setelah dia melakukan kesalahan, kemudian kita validasi apa penyebab dia melakukan kesalahan tersebut, atau penyebabnya dia melakukan misalnya mengganggu temannya, pasti dia punya alasan. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Setelah kita ketahui validasi, lalu kita menanyakan keyakinan. Kira-kira dari yang telah kamu lakukan tadi itu bertentangan tidak dengan keyakinan kelas kita? Kita bertanya. Selanjutnya kita cari solusi. Lalu bagaimana gitu? Ketika kamu tidak mengerjakan PR, itu bertentangan dengan keyakinan kelas kita tidak gitu. Kalau bertentangan, apa kira-kira solusinya? Dan apa yang akan kamu buat untuk ke depan besok? Jadi pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan untuk menjadi solusi. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Artinya pemecahan masalah yang menyebabkan bahwa siswa itu bisa menjadi solusi dari apa yang telah menjadi masalahnya. Barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian, dan untuk sebagai refleksi pada kegiatan diseminasi budaya positif ini, saya harapkan ada 2 orang yang untuk memberikan refleksi atau tanggapan dari budaya positif ini. Ya Bu, siapa yang bersedia memberikan refleksi? Dari hasil tadi yang sudah saya paparkan semuanya dari itu, kira-kira refleksi yang bisa Ibu sampaikan? Ya, Bu Nelly. Saya persilakan. Refleksi yang bisa saya terima dan saya kembali, di mana pemberian hukuman atau reward, apa itu ya, punishment atau reward itu bisa menciptakan disiplin. Tapi dalam penyampaian atau eksekusinya harus memperhatikan apakah hukuman itu nanti jangan sampai memberikan rasa sakit yang berkepanjangan, dan setiap anak ketika melakukan kesalahan kita perlu melakukan restitusi. Apa tadi itu Pak? 3 ya? Iya, restitusi ya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian dan menanyakan keyakinan untuk mencapai solusi. Ya, terima kasih Ibu untuk refleksinya. Kemudian Bu Ade, atau Bu Sia, Bu Wa, Iya. Bu Mul. Biasanya Bu Mul ini apa ini? Batu. Oh, batu. Bu Sia ya. Bu Ade. Ya, dari apa yang dipaparkan oleh Pak Roni tadi, saya tahu bahwasanya kita sebagai seorang guru
dalam mendisiplinkan murid kita yang mungkin melakukan kesalahan. Tidak harus selalu dengan hukuman, tapi juga kita buat dengan konsekuensi ya Pak ya. Dengan konsekuensi, karena tidak semua hukuman itu manjur dilakukan. Hanya kita berikan konsekuensi dan pemahaman bahwa tindakan yang dilakukannya itu salah. Iya. Terima kasih Bu. Ya, sudah memberikan refleksi. Memang ketika kita konsekuensi itu adalah sebenarnya kesepakatan. Ketika kamu melakukan kesalahan ini, apa yang harus kamu lakukan supaya artinya dia tidak lagi membuat kesalahan yang sama. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian yang hari ini sudah berhadir. Saya doakan ibu-ibu selalu sehat, kemudian semangat, lancar rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kurang doa. Doakan kami Ya, nyusun. Demikianlah tadi pemaparan dari CGP kita, yaitu Bapak Roni Sunarya SPD yang begitu antusias dan luar biasa menginspirasi kita semua terhadap diseminasi budaya positif. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Roni tadi bisa menginspirasi kita dan hendaknya kita terapkan di dalam pembelajaran kita sehari-hari di sekolah kita ini, agar diseminasi budaya positif itu tetap kita pertahankan dan yang negatif-negatif itu kita hilangkan. Amin. Ya, dengan berakhirnya pemaparan tentang diseminasi budaya positif ini, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Dan marilah kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.